Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Saputra dengan NIM 200101011. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Soal yang pertama yaitu berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Proyek yang saya buat adalah proyek pembangunan jaringan lokal area network SMA Negeri 2 Ambon, dan proyek ini bertujuan: 1. Membuat pekerjaan guru menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa. Dan soal yang kedua, berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang Anda buat, antara lain: A. Project Initiation atau inisiasi proyek. 1. Siapa yang menggunakan jaringan, diantaranya guru, staf, dan siswa. 2. Pembentukan tim proyek seperti tim jaringan, tim desain, dan tim pengadaan. 3. Pembuatan dokumen proyek yang di dalamnya terdapat jadwal pengerjaan, anggaran yang diperlukan, dan tim yang mengerjakan proyek. B. Project Planning atau perencanaan proyek. 1. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti berapa banyak perangkat keras, perangkat lunak, kabel, tenaga kerja, dan dana. 2. Rencana pengadaan dalam pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. C. Project Execution atau pelaksanaan proyek. 1. Pemasangan perangkat keras dan pastikan instalasi perangkat keras berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Melakukan konfigurasi jaringan dan pastikan jaringan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan sekolah. 3. Menguji semua fitur dan layanan jaringan untuk mengidentifikasi masalah dan perbaiki sebelum peluncuran. 4. Memberikan pelatihan kepada staf sekolah tentang cara menggunakan jaringan dan layanan yang disediakan. D. Project Controlling atau pengendalian proyek. 1. Pemantauan terhadap kemajuan proyek secara berkala dengan membandingkan kemajuan aktual dengan rencana yang telah disusun. 2. Mengidentifikasi pencapaian positif dan tentukan area di mana dan keterlambatan atau ketidaksesuaian agar dapat diatasi. E. Project Closure atau penutupan proyek. 1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh apakah proyek telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Penyusunan laporan proyek. 3. Melakukan penyerahan proyek. Kemudian soal yang ketiga yaitu berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Dokumen manajemen proyek diperlukan karena berfungsi sebagai panduan, pengingat, dan referensi untuk mengelola proyek dengan efisien, dengan efektif, memastikan komunikasi yang jelas, pengambilan keputusan yang terinformasi, dan pemantauan kemajuan proyek secara sistematis. Kemudian soal yang keempat, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajemen proyek. Manajemen proyek diperlukan dalam suatu proyek karena mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aspek proyek. Mereka memastikan tujuan proyek tercapai dengan efisien, mengelola sumber daya dengan bijaksana, mengatasi hambatan, dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Manajemen proyek juga berperan sebagai penghubung antara tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek, sehingga komunikasi berjalan lancar dan proyek dapat mencapai hasil yang sukses. Kemudian soal yang kelima, berikan tanggapan Anda kenapa RAB atau rancangan anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. RAB atau rancangan anggaran belanja perlu dirinci
perlu dirincikan sedemikian rupa karena 1. Transparansi. Rincian yang jelas dalam RAB memastikan transparansi dalam pengeluaran proyek. Semua pihak terlibat dapat melihat secara detail apa yang dibiayai dan mengapa, sehingga meminimalkan potensi konflik atau pertanyaan mengenai penggunaan anggaran. 2. Kontrol biaya. RAB yang rinci membantu dalam mengontrol biaya proyek dengan memahami dengan jelas apa yang harus dibiayai untuk setiap elemen proyek. Manajemen proyek dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan mengidentifikasi potensi risiko anggaran lebih awal. 3. Perencanaan yang tepat. Rincian RAB memungkinkan perencanaan yang lebih tepat dengan mengetahui secara terperinci apa yang diperlukan dan berapa biayanya. Tim proyek dapat merencanakan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan dengan lebih akurat. 4. Basis pembanding. RAB yang rinci memberikan basis pembanding yang baik untuk mengevaluasi kinerja proyek. Ketika proyek berjalan, perbandingan antara anggaran awal dan anggaran aktual membantu dalam menilai apakah proyek berada pada jalur yang benar atau perlu dilakukan penyesuaian. 5. Pemilihan prioritas. Dengan rincian RAB, manajemen proyek dapat mengidentifikasi elemen-elemen proyek yang mungkin memerlukan prioritas lebih tinggi. Ini memungkinkan tim untuk fokus pada hal-hal penting dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal. 6. Memenuhi persyaratan kontrak. Dalam proyek konstruksi atau proyek dengan kontrak tertentu, RAB yang rinci dapat memastikan bahwa proyek memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, termasuk kualitas, spesifikasi, dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, RAB yang rinci memberikan panduan yang kuat untuk mengelola proyek secara finansial dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan proyek. Ya, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.